Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ariyanti, dosen dari bagian keperawatan medikal bedah dari PSIK FKIK UMY. Kali ini kuliah saya tujukan untuk seluruh peserta blok elektif diabetes edukator. Kita akan kuliah tentang diabetes dan masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan kondisi diabetes. Oke? Check it out. Kita refresh dulu apa sih komplikasi yang bisa terjadi pada pasien diabetes ya. Tentu masih ingat ya, ada komplikasi dengan mikrovaskular dan juga makrovaskular. Mikro adalah pembuluh darah yang kecil, kalau makro tentunya pembuluh darah yang besar kan. Apa aja yang bisa terkena? Bisa di mata, ginjal, dan di pembuluh darah di saraf ya, disebut dengan neuropati. Dan juga yang makro itu bisa terjadi di otak, jantung, dan juga di ekstremitas. Sebenarnya nggak hanya di organ-organ atau bagian tubuh ini sih, nanti kita akan bahas juga bahwa komplikasi ini bisa terjadi di organ lainnya ya. Intinya kenapa sampai terjadi komplikasi memang karena kondisi hiperglikemi dalam pembuluh darah kaya akan glukosa ini mengakibatkan perjalanan si darah itu menjadi lambat dan tidak sampai pada pembuluh darah yang kecil. Atau ketika dia membawa oksigen dan nutrisi itu menjadi tidak optimal. Sampai juga dia bisa berisiko menyebabkan terjadinya plak, kemudian plak itu lepas, dia akan menjadi trombus dan akan menyumbat. Dan sumbatan inilah yang akan berdampak pada kondisi yang disebut dengan komplikasi pada makrovaskular. Kalau kena di otak, dia akan jadi stroke, kalau kena di jantung, dia akan jadi penyakit jantung koroner ya, dan juga di ekstremitas dia akan menjadi penyakit peripheral arterial disease ya, di vascular disease. Baik, masuk pada gangguan pertama nih untuk kesehatan rongga mulut pada pasien diabetes. Ini akan menjadi banyak sekali gangguannya, sebenarnya nggak hanya di mulut sih ya, tapi memang yang akan kelihatan yang pertama kali adalah adanya bau mulut, kemudian periodontitis, jadi radang pada tepi gigi, kemudian gingivitis pada gusi itu sendiri, dan karies atau berisiko terjadinya lubang pada gigi. Kenapa ini semua terjadi? Karena mulut kekurangan saliva. Nanti saliva menyebabkan mulut itu kering sehingga bakteri itu gampang banget dan betah gitu berlama-lama di dalam mulut. Sehingga memang dianjurkan pada pasien diabetes harus rajin sikat gigi 2 kali sehari dan tetap dengan mempertahankan kadar glukosa darahnya dalam rentang normal dengan mematuhi obat-obatan, exercise, dan juga diet. Oke. Ya, ini adalah gangguan pada rongga mulut, ada gum disease yaitu penyakit pada gusi, kemudian infeksi, kemudian gangguan rasa, pengecapan. Ini terjadi pada lidah, terjadinya infeksi jamur, kemudian disfungsi dari kelenjar ludah, dan terjadinya giginya rapuh gitu. Tadi intinya ini semua diakibatkan dari menurunnya perfusi nutrisi oksigen ke sel-sel yang terganggu tersebut. Misalnya tadi di kelenjar ludah, karena tidak baik perfusinya, maka sel-selnya mengalami kekurangan oksigen, gangguan perfusi tadi, sehingga rusak deh. Akibatnya kelenjar ludah tidak bisa menghasilkan ludah secara optimal dan menciptakan rongga mulut menjadi kering. Begitu juga dengan gangguan yang lainnya. Seperti itu. Dan kondisi di mana rongga mulut itu akibat dari kadar glukosanya yang tinggi, tadi ya, menurunnya suplai darah pada gusi, kemudian penurunan saliva, dan akibat dari suasana yang manis di dalam rongga mulut itu sendiri, dia bisa menyebabkan infeksi. Maka kita harus menyarankan pasien DM ini untuk rajin-rajin sikat gigi ya. Ini dia beberapa tips atau edukasi kesehatan yang bisa kita selalu ingatkan pada penderita diabetes. Yang pertama, ayo mari kita pertahankan kadar glukosa darah dalam rentang normal dan A1C-nya sebaiknya sih kurang dari 7%. Kemudian setiap 6 bulan rajin ke dokter gigi untuk periksa dan mencegah supaya tidak ada komplikasi pada rongga mulut lainnya. Gunakan sikat gigi yang lembut dan bersihkan secara halus lembut dengan gerakan memutar 2 kali sehari ya. Dianjurkan sikat giginya yang lembut sehingga tidak menimbulkan luka pada gusi.
Gunakan floss juga ini untuk membersihkan lebih detail lagi celah antar gigi. Kemudian kumur dengan cairan fluoride ini untuk mencegah kerapuhan pada gigi karena mengandung fluoride ya. Dan bisa menggunakan juga tusuk gigi tuh, dental pick ya. Jadi untuk membersihkan lagi sela-sela gigi secara lebih detail di dalam rongga giginya. Baik, itu tadi masalah pertama, diabetes dan kesehatan mulut. Yang kedua, diabetes dan pembedahan. Ada nggak sih pasien diabetes yang dibedah? Banyak ya. Baik itu karena komplikasi DM-nya sendiri, misalnya ulkus diabetes, ataupun karena adanya kecelakaan ataupun gangguan lainnya. Seperti operasi fraktur dengan pemasangan orif, itu banyak juga yang pasien-pasien ternyata ada DM. Atau ibu hamil dengan DM yang harus menjalani pembedahan seksio sesar ya. Nah, kita harus waspada nih kalau kita temukan ada pasien DM yang akan menjalani pembedahan. Karena mereka akan berisiko terjadi yang pertama adalah hiperglikemi dan hipoglikemi, yang maknanya jelas kalau darah kita seperti ini tentu tidak akan baik dalam proses penyembuhan. Yang kedua, ini akan terjadi pasien-pasien ini akan karena adanya pembedahan menimbulkan luka, maka luka itu sendiri akan mengalami terlambatnya penyembuhan luka atau bahkan dia gagal sembuh lukanya karena memang kondisi dari diabetesnya. Yang ketiga, pasien ini berisiko terjadi infeksi bukan hanya pada lukanya, tetapi kalau dia dirawat terlalu lama dia bisa terjadi pneumonia. Kemudian jika dia dipasang kateter, dia sangat berisiko terjadinya infeksi pada saluran kemih ya, ataupun sepsis ya, jadi badannya panas dan bakteri menyebar ke seluruh pembuluh darah mengakibatkan sepsis. Yang keempat adalah terjadinya ini resiko terjadi hiperglikemik hiperosmolar non-ketotic syndrome. Kita akan bahas pada slide berikutnya untuk yang poin keempat ini. Jadi hati-hati ketika menemukan pasien DM akan dilakukan operasi, maka cek ini semua. Oke? Ini adalah hiperosmolar hyperglycemic syndrome atau disebut HHS. Hal ini banyak terjadi pada pasien diabetes tipe 2, di mana terjadi kondisi hiperglikemia dan glikosuria tanpa adanya nafas kusmaul dan tidak terjadi ketoasidosis. Biasanya terjadi kalau kadar glukosa darah mencapai 600 mg per desiliter. Nah, akibat dari hiperglikemi yang memang gula darahnya sangat tinggi ya, di atas 600, maka terjadilah peningkatan tekanan osmotik di dalam pembuluh darah yang mengakibatkan berpindahnya cairan di ekstravaskuler masuk ke dalam vaskuler dan akan dibuang berbarengan dengan elektrolit melalui ekskresi urin. Hal ini menyebabkan dehidrasi yang sangat parah pada pasien DM. Dan ini lebih berbahaya dibandingkan diabetik ketoasidosis karena kondisi HHS bisa menyebabkan kardiovaskular kolaps ya, karena dehidrasi tadi. Ini loh patogenesisnya dari DKA dan HHS. Kalau kita lihat di sini intinya DKA itu karena pemecahan lemak yang terlalu banyak mengakibatkan banyaknya zat keton di dalam tubuh sehingga tubuh menjadi kekurangan zat basa karena nafas kusmol mengeluarkan OH. OH itu pembentuk basa dan tubuh terjadi ketoasidosis atau sangat asam. Sedangkan untuk HHS yang dipecah bukan lemak tapi protein, dia sangat tinggi protein lisisnya untuk menghasilkan gluconeogenesis sebagai sumber energi yang dipercaya bisa menggantikan gula, tapi akibatnya terjadi hiperglikemia di mana dia akan meningkatkan osmotik, kemudian membuat cairan banyak keluar melalui urin dan mengajak si elektrolit. Dan ini disebut dengan kondisi HHS, oke? Ini penata laksanaannya antara DKA dan HHS. Untuk DKA, dia diberikan terapi intravena, insulin, potasium, dan juga bedanya adalah nanti di sini di bikarbonat. Kenapa bikarbonat diberikan? Karena kondisi ketoasidosis adalah asam dan bikarbonat adalah basa, sehingga harapannya pH tubuh akan kembali normal. Sedangkan untuk HHS kita hanya memberikan cairan intravena ini untuk segera mengembalikan cairan tubuh, kemudian insulin ini untuk menurunkan kadar glukosa darah, dan potasium atau natrium ini untuk fungsinya untuk mempertahankan cairan tetap berada di dalam tubuh. Oke. Dan ini ada jurnal tentang perioperative care. Intinya kalau di dalam jurnal ini adalah ketika
tim kesehatan mendesain satu pendekatan, yang satunya mengontrol glukosa darah secara konvensional dan yang satunya kita berikan dengan intensif, pengendalian intensif, maka dampak yang paling baik untuk mengurangi komplikasi pasca bedah adalah yang pengendalian glukosa darahnya yang intensif. Apa itu pengendalian gula darah yang intensif? Ya, ini dia. Jadi berikut adalah guideline untuk pasien diabetes yang akan menjalani pembedahan. Yang pertama adalah sebelum dilakukan adanya jadwal pembedahan, pasien harus dilakukan pemeriksaan urinalisis untuk melihat fungsi ginjal dan juga elektrolit untuk melihat kadar elektrolit dalam tubuhnya. Jika aman, maka segera bisa disiapkan jadwal pembedahan. Yang kedua, prioritas untuk pasien DM harus ada di list nomor 1 kalau ada jadwal operasi. Kenapa? Karena untuk mengurangi resiko tadi, kalau terlalu lama berpuasa dan seterusnya itu bisa berakibat pada memanjangnya puasa dan pengendalian glukosa darahnya itu akan lebih butuh waktu lama. Sedangkan kalau sudah stabil, sebaiknya memang segera kita kirim ke kamar operasi. Yang ketiga, mereka harus berpuasa ya. Tapi andai kata operasinya sore, maka pagi masih boleh diizinkan sarapan, tentunya dengan pemberian insulin short acting. Yang keempat, harus diperiksa kapilari blood glucose setiap 2 jam, dan kalau mau dikirim kamar bedah 1 jam sebelumnya kita periksa lagi ya. Yang kelima adalah ini dia yang disebut dengan intensive glycemic control di angka 108 sampai 180. Angkanya sangat strict ya. Sedangkan yang konvensional adalah di angka 72 hingga 216. Tadi yang terbukti sangat efektif, bukan sangat sih, at least dia bisa mengurangi komplikasi adalah yang intensif yaitu 108 sampai 180. Kemudian jika kita temukan kapilari blood glucose-nya lebih dari 400, H1C-nya lebih dari 69, maka sebaiknya kita anjurkan untuk menunda pembedahan dan biarkan dokter internisnya bekerja dulu, berkonsultasi dulu pasiennya kepada dokter penyakit dalam untuk mengembalikan kadar glukosanya menjadi normal kembali atau mendekati angka yang tadi di sini. Ya. Oke, sudah 2 masalah kesehatan. Yang ketiga ini masalah yang agak-agak gimana ya mau menyampaikannya, diabetes and sexuality. Tapi karena saya percaya kalian semua sudah dewasa, maka baik-baik aja membicarakan ini karena ini untuk kepentingan pasien kita ya. Jadi dampak pada kondisi seksualitas baik pada laki-laki ataupun perempuan akibat DM tentunya tadi memang diakibatkan karena penurunan perfusi yang diakibatkan kondisi hiperglikemik sendiri ya. Yang pertama yang dialami para pria ini paling banyak adalah disfungsi ereksi, jadi tidak bisa bangun tuh ya. Kenapa? Karena memang mengalami tadi berkurangnya aliran darah ke dalam penis itu sendiri dan juga dia mengalami gangguan pada persyarafannya. Jadi neuropati juga bisa terjadi di organ vital ya. Kemudian yang kedua adalah kadar testosteron yang rendah yang mengakibatkan pada penurunan hasrat seksual. Ya, ini mau bagaimana lagi ya, nanti karena sudah hormon mungkin bisa konsultasi kepada para pakar untuk androgen ini sehingga bisa mungkin diberikan tambahan hormon. Yang ketiga adalah delayed ejaculation atau orgasm. Ejakulasinya tertunda atau bisa jadi nggak jadi ejakulasi atau tidak jadi orgasme ya. Ini karena neuropati tadi. Jadi atau juga si pasiennya juga udah stres duluan sih dengan gangguan seksualitas yang lainnya. Kemudian bisa terjadi juga ternyata retrograde ejaculation. Retrograde balik lagi, nggak jadi keluar, dia nggak jadi ejeksi. Nah loh, kenapa itu ya? Ya karena tadi, karena memang kondisinya neuropati mau keluar nggak jadi, akhirnya retrograde ejaculation. Dan yang terakhir adalah Peyronie's disease. Di sini ada keluhan nyeri yang hebat pada penis ya. Sama seperti pada kaki juga biasa terjadi seperti ini pada mikrovaskular ya. Ini diakibatkan karena memang sumbatan yang mungkin saja terjadi pada pembuluh darah yang memperdarahi di daerah penisnya. Oke. Ini untuk pria ya. Untuk perempuan ada nggak? Ternyata ada juga tuh untuk perempuan. Bagi para perempuan yang menderita DM ternyata bisa terjadi lubrikasinya berkurang tuh. Jadi yang membuat licin, suasana licin itu berkurang. Jadi agak gimana ya? Menyakiti perempuan lah ceritanya ya.
Ini sama sih dengan laki-laki karena memang terjadi neuropati akibat dari penurunan suplai darah di daerah vagina. Kemudian increase difficulty achieving orgasm. Sama, lagi-lagi dia tidak bisa orgasme karena neuropati juga. Sarafnya sudah tidak bisa merasakan apapun ya. Kemudian increase for yeast infection. Ini karena adanya suasana yang banyak gula di daerah vagina, maka dia bisa menyebabkan timbulnya jamur di sana, sehingga memang harus lebih sering untuk melakukan perineal hygiene. Nah, ini dia masalah-masalah seksual yang bisa terjadi baik pada diabetes yang laki-laki maupun yang perempuan. Terus gimana dong strateginya? Sudah sakit, tambah nggak ada hiburan ya. Jadi sarannya untuk para penderita diabetes, ya mau bagaimana lagi, harus dikontrol kadar glukosa darahnya, kemudian rajin cek kadar glukosa darah dan mematuhi pengobatan. Mudah-mudahan dengan mematuhi ini kadar glukosa darah menjadi normal dan semuanya bisa berfungsi secara normal kembali. Yang kedua, tetap pertahankan kebugaran tubuh dengan exercise atau olahraga rutin. Kemudian ya dilakukan aja sih, daripada maksudnya tetap melakukan hubungan seksual dengan pasangan bagaimanapun keadaannya, daripada kita nggak pernah mencoba gitu. Karena kalau kita nggak pernah mencoba dan menjadi takut untuk melakukan itu lagi, akhirnya lama-lama juga mati rasa sama sekali ya. Dan yang terakhir, having fun, jadi enjoy aja gitu. Dan seksualitas toh tidak mesti berakhir pada intercourse. Ini bisa juga kita sarankan pada pasien kita ini untuk meningkatkan quality time dengan para pasangannya ya. Ingat, pasangan yang sudah halal loh guys. Oke, next, masalah kesehatan lainnya. Wow, ini tentang psychological impact of diabetes. Ternyata bukan hanya orang-orang yang patah hati ya, orang-orang diabetes ini juga punya masalah psikologis ternyata ya. Jelas dong, karena memang terkait dengan kondisinya sendiri yang tadi kita tahu banyak sekali masalah kesehatan ya pada pasien diabetes, dan juga dia bisa menyebabkan apa nih hubungan antara perilaku dan depresi ya. Jadi depresi itu akibat dari penyakit diabetes bisa menyebabkan letargi, males ngapa-ngapain, ngantukan, kemudian lack of motivation, moodnya mudah berubah, low energy, dan indecisiveness, ini ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Dan akibat permasalahan kesehatan yang tadi juga, pasien DM ini bisa lack of social interaction, jadi nggak pernah bareng-bareng lagi sama teman-temannya, kemudian tidak pernah olahraga lagi, merasa selalu lemas gitu. Dan inilah yang menyebabkan masalah psikologis ini semakin meningkat ya. Poor diabetes management, diabetes related complication ya. Mau bagaimana? Dan apa yang harus kita lakukan? Intinya yang dibaca ini yang di sini aja ya, rentang coping mekanisme dari yang adaptif sampai yang maladaptif ya. Kalau kita ketemu tanda-tanda seperti ini, sebaiknya para petugas kesehatan ini bisa segera memberikan intervensi. Ini ilmunya ilmu jiwa ya, jadi sebenarnya udah dibahas di jiwa. Misalnya ketemu pasien yang di sini kan tidak ada masalah apa-apa ya. Ya, ini misalnya ada pasien yang stres dengan banyaknya sekali komplikasi yang dia alami, maka sebaiknya yang bisa memberikan asuhan siapa? Tidak melulu harus ke psikiater ya. Jadi perawat juga bisa melalui edukasi dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Sementara kalau sudah masuk ke gangguan yang maladaptif, ini sebaiknya memang kita refer ke para pakarnya langsung ya. Jadi ke para psikologis, perawat jiwa, psikiatris, ataupun social worker mungkin kita bisa libatkan juga di sini. Oke. Ya, rekomendasinya untuk masalah psikososial kita harus selalu berkolaborasi, nggak bisa sendirian. Kemudian yang kedua, kita selalu mengkaji secara holistik, biopsikososio-spiritual. Jangan melulu masalah DM-nya yang diperhatikan atau ditangani, tetapi juga masalah kejiwaannya. Terutama memang pasien-pasien ini berisiko terjadinya depresi, ansietas, dan gangguan pola makan, serta gangguan kognitif lainnya.
Kemudian yang ketiga, kita harus selalu mengkaji juga nih, monitor self management behaviors, karena memang manajemen DM kan banyak ya, segambreng tuh. Bagaimana kemampuan pasien dalam melakukan self management terkait dengan pengelolaan penyakitnya sendiri. Oke, dan seterusnya. Bisa baca sendiri ya. Oke, masuk ke setelah masalah psikologis, sekarang adalah DM dengan terjadinya diabetic kidney disease. Ini udah jelas banget ya, hiperglikemia. Tadi salah satu komplikasi secara mikrovaskular adalah kerusakan pada nefron ya. Ini adalah kondisi hiperglikemia. Yang oren-oren ini adalah nama obat-obatan yang bisa mencegah terjadinya progresivitas dari diabetic kidney disease itu sendiri. Tapi, nah ini dia yang terjadi. Ini adalah glomerulus, di mana di dalamnya ada nefron di situ. Perbedaannya antara glomerulus yang sehat dan glomerulus yang sudah terjadi DM. Oke. Di sini kita lihat memang kalau pada kondisi dia DM ini adanya peningkatan reabsorpsi pada NaCl. NaCl sendiri itu bersifat menarik cairan, dimana kalau natrium dipertahankan maka dia akan beresiko terjadi udem ya, dan bengkak di mana-mana. Dan glucose reabsorption, direabsorpsi lagi. Baik, untuk diabetic kidney disease ini sebenarnya mudah sekali dikenali karena kita bisa melihat berdasarkan cek dari serum kreatininnya. Jika ditemukan, kita masukkan angka serum kreatinin dengan menggunakan glomerulo filtration rate, itu ada di web banyak. Kalau angkanya menunjukkan kurang dari 60 ml per menit per 1,73, atau kita ketemu dengan kadar albumin di mana albumin dan kreatinin rasionya itu lebih dari sama dengan 30, maka itu bisa mengindikasikan pasien terjadi kidney disease ya. Dan disarankan bagi para diabetesi untuk melakukan screening setiap tahun untuk kadar serum kreatinin, albumin ya, sehingga bisa dilihat apakah sudah terjadi progres untuk gangguan ginjalnya. Dan mohon diperhatikan guys bahwa ternyata intensif glucose control setelah terjadinya komplikasi itu ternyata tidak menurunkan resiko terjadinya diabetic kidney disease dan tidak memperbaiki outcome sama sekali. Artinya apa? Kalau ginjal sudah rusak, dia sudah terjadi kerusakan permanen dan progresif dan bersifat irreversible. Sehingga cocoknya kalau sudah terjadi gagal ginjal, pasien akan masuk ke dalam asuhan yang disebut dengan palliative care. Itu ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Jika ada pertanyaan bisa dikumpulkan, kita akan diskusi di waktu yang sudah kita jadwalkan. Insya Allah ketemu lagi, dan mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.